Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai video yang viral. Yaitu ternyata teman-teman ya, orang-orang yang mengisbat nasab Ba'lawi adalah zuriat Nabi SAW berakhir dengan kematian ataupun berakhir dengan meninggal dunia. Dan ini terjadi bukan satu ataupun dua kali teman-teman. Nah, saya akan buktikan ya, yang dimana dulu ada seorang juga kiai, yaitu Kiai Asmuni dari Pandeglang, Jawa Barat. Di situ pernah menyampaikan di depan para santrinya teman-teman, yaitu menyampaikan bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini dilarang untuk mengotak-ngatik nasab Ba'lawi. Jadi barang siapa yang mengotak-ngatik nasab Ba'lawi, mengatakan bahwasanya nasab Ba'lawi ini bukan bersambung kepada Rasulullah, nanti akan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan oleh Kiai Asmuni Pandeglang, Jawa Barat teman-teman. Dan setelah Kiai tersebut itu menyampaikan demikian kepada santrinya, lalu kemudian Kiai tersebut itu meninggal dunia di samping Habib Ba'lawi dari Tarim Yaman Hadromaut sana teman-teman. Lalu kemudian ada seorang Kiai juga dari Pasuruan, Besuk, Jawa Timur, juga mengatakan demikian bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada santrinya ataupun alumni-alumni yang membatalkan nasab Ba'lawi, maka tidak akan diakui sebagai muridnya ataupun sebagai santrinya. Beberapa hari kemudian, kiai tersebut itu meninggal. Lalu ada juga teman-teman, yaitu Ustadz Zainal A. Ustadz Zainal ini juga mempertahankan bahwasanya nasab Ba'lawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW dan menulis di Facebooknya bahwasanya nasab Wali Songo itu terputus. Malah mempertahankan nasab Ba'lawi sebagai zuriat Nabi SAW dan pada akhirnya juga meninggal dunia. Nah teman-teman, jadi saya akan membagikan video kembali yang dimana ada seorang kiai dari Pandeglang yaitu Kiai Asmuni juga demikian berakhir dengan meninggal. Coba mari kita simak videonya. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'lawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu habis sanadnya dari Kuitang, Habib Ali Kuitang. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai atau guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Alisan, alumni Alisan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi begitu. La siyama hadzal rajul yakni al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-Alamah al-Alim al-Alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan. Kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja. Muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'lawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Ya. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu adalah Kiai Asmuni dari Pandeglang. Jadi beliau ini mengatakan kepada para alumni bahwasanya jangan ikut-ikutan mengotak-ngatik nasab Ba'lawi. Karena nasab Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kata-kata yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang mengotak-ngatik nasab Ba'lawi, takutnya nanti malah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan video ini di sampingnya adalah seorang Habib gitu ya teman-teman, Ba'lawi gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi
kita sebagai muslimin ya jangan mudah percaya dengan Habib Alawi ini yang dimana mereka itu mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ceramahnya ya teman-teman kita bisa lihat isinya hanya meninggikan para leluhurnya dan sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam seperti cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng yang katanya memiliki banyak karomah, keramat, fakih muqaddam, mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Nah, seperti itu teman-teman. Nggak bisa kita terima ya. Nah, teman-teman, jadi ini ada juga video yaitu dari Kiai Besuk Jatim Pasuruan yang dimana Kiai tersebut itu juga mengisbat nasab Alawi adalah zuriat Nabi. Lalu mengatakan kepada para santrinya jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan Kiai Imad, katanya naudzubillah gitu teman-teman. Nah, setelah itu beliau meninggal juga. Nah, seperti itu teman-teman. Coba mari kita simak videonya ya. Setunggal kangge para mutaharrijin pun sampai metu saka cinta teng Mbak Alawi. Pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut pengurus akan bertindak. Sebab pengurus menika kagungan cabang-cabang himpunan santri Besuk. Lan niki ingkang akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Mbak Alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Wal iyadzubillah. Semanten napa ingkang kula aturaken, kula niku mun trodhok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, setelah Kiai Besuk ini melarang para santrinya jangan ikut-ikut Kiai Imad. Nah, setelah itu beliau itu dikabarkan meninggal dunia. Dan di samping itu tadi teman-teman ya, beliau juga mengisbat nasab Alawi adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman, Kiai Imad Al-Bantani ini meneliti nasab Alawi itu bukan karena kebencian, melainkan karena ingin menyadarkan yaitu kaum muslimin dari doktrin-doktrin yang menyesatkan dari kelompok Habib Alawi ini, yang dimana mereka itu menisbahkan nasabnya kepada orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman ya, Allah nggak ridho orang-orang yang menisbahkan kepada Rasulullah SAW padahal mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah. Jadi ajaran dari Rasulullah ini dirusak oleh mereka ya teman-teman, yaitu dengan ajaran-ajaran dari leluhurnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang ketiganya itu adalah seorang kiai juga, di mana kiai tersebut itu menulis di Facebooknya bahwasanya nasab Wali Songo itu terputus dan mengisbat nasab Alawi bersambung kepada Rasulullah. Lalu kemudian beliau itu meninggal. Nah, yang terakhir ini adalah Gus Auzi Muhaimin, di mana Gus Auzi ini itu melaknat Kiai Imad Al-Bantani, bahkan menghina, yang katanya mau pantatnya itu dikasih gagang pacul. Jadi kalau saya pikir ya, kok ada ya seorang anak kiai yang bisa memiliki pikiran yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya. Dan mengisbat nasab Alawi, kalau nasab Alawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW, katanya maka Kiai Imad Al-Bantani ini akan dilaknat oleh Allah SWT. Nah seperti itu teman-teman. Itu adalah kata-kata yang terakhir. Dan pada akhirnya beberapa hari kemudian, nggak sampai 41 hari ya teman-teman, itu sudah meninggal. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini ya teman-teman, kalau ingin mencari kebenaran, ya cari gali terus. Jangan kita itu mentok di situ, langsung mengisbat nasab Alawi. Kalau benar nasab Alawi itu bersambung kepada Rasulullah, maka cari tahu, buktikan. Benar gak nasab Alawi itu adalah bersambung pada Rasulullah? Berdasarkan apa? Nah gitu ya. Jadi tes DNA, benar gak? Nah seperti itu. Jadi bukan langsung kita itu mubahalah, pegang Al-Quran di atas kepala. Jadi berat gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau tidak benar, maka akan memakan diri sendiri. Nah seperti itu. Jadi itu adalah buat pelajaran bagi kita yang masih hidup. Jangan main-main dengan mubahalah, bersumpah. Apalagi bersumpah atas nama Allah SWT. Itu berat sekali teman-teman ya. Kalau ingin membantah tesisnya Kiai Imad, bantah dengan secara ilmiah. Jadi ilmu dibantah dengan ilmu, dalil ya dibantah dengan dalil. Jadi kalau nggak memiliki dalil, nggak memiliki ilmu untuk membantahnya, jangan langsung mengambil mubahalah yang pada akhirnya malah memakan diri sendiri. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.